Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmanuhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Shadaqallahul azim. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Pada Jumat kali ini mari sama-sama kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita selaku hamba-Nya untuk hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni rangkaian ibadah salat Jumat. Kalau kita melihat di luar sana, mungkin saudara-saudara kita, teman-teman kita, mereka belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan melaksanakan ibadah salat Jumat. Boleh jadi saudara kita sedang dalam keadaan sakit, boleh jadi saudara kita mungkin dalam perjalanan, atau boleh jadi saudara-saudara kita belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah sehingga merasa enggan untuk melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Begitu juga setiap khotib berbeda semimbar ini mengingatkan khotib sendiri umumnya kepada kita jemaah salat Jumat. Mari sama-sama kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, para asatid dan para santriwan yang insyaallah kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Judul khutbah kita pada siang hari ini mengenang jasa-jasa para pahlawan bangsa Indonesia. Kita terkenang kembali dengan peristiwa yang maha besar, peristiwa penentu sejarah, peristiwa yang tidak akan kita lupakan, yaitu peristiwa kemerdekaan negara Republik Indonesia yang kita cintai saat ini. Tepatnya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 kita merdeka, diproklamasikan oleh seorang yang luar biasa, Bung Karno, yang mana kemerdekaan ini kalau kita melihat sejarah tentunya bukan sebuah rencana yang sederhana. Justru mereka memperjuangkan negara Republik Indonesia. Bahkan kalau kita lihat sejarah, 3 abad kita dijajah oleh bangsa asing. Betapa menderitanya kita, betapa tersiksanya kita ketika dijajah. Dan para pejuang bangsa, mereka berikhtiar, bertekad untuk mempertahankan, untuk memperjuangkan negara Republik yang kita cintai ini dengan bekerja sama, dengan menghimpun kekuatan yang luar biasa, sehingga kemerdekaan itu tepat pada 17 Agustus tahun 1945. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, peristiwa ini tidak lepas dengan awal kemerdekaan kita adalah ketika Perang Dunia Kedua. Kalau kita lihat sejarah, ketika
berakhir Perang Dunia Kedua, dijatuhnya bom atom di Jepang, yaitu Nagasaki dan Hiroshima. Dan ketika itu kekuatan Jepang sudah tidak ada lagi, bahkan Jepang mengalah tanpa syarat oleh pasukan sekutu. Dan merupakan peristiwa ini peristiwa penting yang didengarkan oleh Sultan Syahir, yang mendengar dalam radio bahwasanya Jepang sudah menyerah, dan langsung mengambil sikap dan bernegosiasi dengan para pejuang bangsa Indonesia bahwa inilah peluang kita, inilah kesempatan kita yang kita tunggu-tunggu. Kita sudah berjuang untuk bagaimana merdeka, dan ini salah satu ikhtiarnya, yaitu ketika mereka tidak ada kekuatan, maka kita segera memproklamirkan kemerdekaan. Awalnya Bung Hatta dan Soekarno tidak ingin menggerakkan kemerdekaan ini, yang menunda bahkan para pemuda, golongan muda dan golongan tua bertekad untuk mensegerakan kemerdekaan ini. Ini adalah peluang bagi negara Republik Indonesia. Dan ketika itu, kalau kita lihat sejarah, banyak para pejuang-pejuang di situ. Ada Bung Soekarno, ada Bung Hatta, ada Sultan Syahir, ada Sayyidina Malik, bahkan yang rela rumahnya dijadikan tempat perundingan pembentukan proklamasi kemerdekaan, yaitu Laksamana Maeda. Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah, ini dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu akan merubahnya sendiri. Allah tidak akan merubah nasib suatu bangsa, Allah tidak akan merubah nasib kita, Allah tidak akan merubah nasib suatu negara Republik Indonesia yang kita cintai ini, kecuali dengan cara kita sendiri untuk merubahnya, ikhtiar kita, proses perjuangan kita, sehingga kita bisa merebut kemerdekaan Republik Indonesia kembali. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, mereka berikhtiar, mereka bernegosiasi, dan bahkan kita lihat sebuah peristiwa ketika Soekarno dikhawatirkan akan menjadi pengaruh ataupun dikhawatirkan akan terpengaruh pemikiran-pemikiran sekuler saat itu, maka Bung Karno diasingkan ke Lengas Dengklok dalam rangka untuk mensatukan siasat, mensatukan pendapat bahwasanya kita harus segera merdeka, tepatnya 17 Agustus tahun 1945. Dan ketika peristiwa dini hari, tepatnya pada jam 3 dini hari, yaitu waktu orang lalap tidur, Soekarno dan kawan-kawan menuju ke Jakarta dalam rangka untuk memproklamirkan kemerdekaannya. Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah, peristiwa ini tentunya bukan peristiwa sebagaimana mudahnya kita membalikkan telapak tangan. Peristiwa ini tentu membutuhkan pengorbanan, membutuhkan perjuangan, bahkan darah pun harus kita korbankan, dan bahkan kematian harus kita korbankan demi memperjuangkan negara Republik Indonesia ini. Hadirin jemaah salat rahimakumullah, setelah proklamasi kemerdekaan dinyatakan pada tepatnya 17 Agustus tahun 1945 dan Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Hadirin jemaah salat rahimakumullah, apakah setelah merdeka kita hidup tenang? Apakah setelah merdeka negara kita aman-aman saja? Apakah setelah merdeka kita mendapatkan kebahagiaan? Ternyata tidak seperti yang apa kita bayangkan. Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah, setelah proklamasi kemerdekaan dinyatakan bahwa kita negara Indonesia adalah merdeka, banyak negara-negara yang tidak ingin Indonesia itu merdeka. Tapi perlu kita ingat, ada satu negara yang saat ini dijajah oleh Palestina, dijajah oleh Israel, yaitu negara Palestina. Bahkan kita lihat sejarah, ada sosok seorang yang kaya raya, yang kekayaannya luar biasa di Palestina sana, rela menghabiskan hartanya, rela menyerahkan hartanya demi untuk kemerdekaan negara Republik Indonesia, rela menghabiskan hartanya. Dan saat itu Palestina masih merdeka, dan ternyata salah satu negara yang mengiyahkan,
yang mensepakati bahwasanya negara kita merdeka adalah negara Palestina saat itu, yang sekarang dijajah oleh Israel laknatullah. Maka oleh sebab itu, kita selaku negara Republik Indonesia wajar saja kalau seandainya kita selalu antusias, selalu berbagi, selalu ingin membantu negara kita Palestina dalam rangka karena dia sudah berjuang untuk kemerdekaan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, itu salah satu negara yang rela, yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Berikutnya, setelah proklamasi kemerdekaan yang susah payah mereka raih demi memperjuangkan, demi kemaslahatan, demi tegaknya Republik Indonesia, setelah kita merdeka, kita lihat setelah kita merdeka berapa banyak orang-orang yang ingin kembali menjajah negara Republik Indonesia. Belanda, yaitu Portugis, bahkan pasukan sekutu pun ingin kembali merebut negara yang kita cintai ini. Dan kita kenal dengan setelah kita merdeka, yaitu 22 Oktober, dikenal dengan Hari Santri. Inilah rangkaiannya. Ketika kita sudah merdeka, ternyata ketika kita sudah merdeka, perjuangan tidak selesai dengan merdeka. Bahkan Bung Karno, Soekarno pun merasa galau, merasa bimbang. Mengapa setelah merdeka justru akan semakin berat lagi perjuangannya? Maka Soekarno meminta pendapat para Kiai Hasyim Asy'ari, bagaimana negara kita ini? Apakah kita ikhlas harus kembali lagi dijajah oleh negara-negara asing? Maka Hasyim Asy'ari menyatakan resolusi jihad. Artinya jihad mempertahankan negara Indonesia adalah suatu kewajiban yang harus kita lakukan. Jihad dalam rangka mempertahankan negara Republik Indonesia harus kita laksanakan, dan peristiwa itulah disebut dengan peristiwa Hari Santri. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, setelah kita peristiwa 22 Oktober dan ternyata perjuangan itu masih panjang, tepatnya yaitu kita kenal dengan Hari Pahlawan, yaitu tanggal 10 November. Dan hari ini kenapa disebut Hari Pahlawan? Kenapa disebut Hari Pahlawan? Karena banyak pahlawan kita, banyak para ustadz, para kiai, para ulama, para santri, santriwan, santriwati, para pejuang, bahkan para pejuang yang memang secara keyakinan berbeda dengan kita, rela mati demi mempertahankan kemerdekaannya. Hadirin jemaah salat rahimakumullah, dan peristiwa itu adalah peristiwa 10 November. Maka mari sama-sama kita cek sejarah, ada apa peristiwa 10 November? Ada apa peristiwa 22 Oktober di Hari Santri dan peristiwa kemerdekaan tahun 1945, yaitu tepatnya 17 Agustus. Hadirin jemaah salat rahimakumullah, mari kita baca sejarah, mari sama-sama kita cross check kembali seberapa besar perjuangan kita untuk bangsa yang kita cintai ini. Bahkan kalau kata Agim sering menasihati para elit-elit politik, kita ini bagian daripada solusi untuk negara kita. Apa kita bagian daripada yang lain daripada itu? Artinya kita yang hadir di sini, para santri, mari sama-sama kita terus berjuang demi kemaslahatan, demi mempertahankan negara Republik yang kita cintai ini. Bahkan kalau kita lihat sejarah, bahkan sering kita tonton hampir setiap tahun, bahkan setahun, bahkan 3 kali, yaitu sosok yang luar biasa, Jenderal Sudirman, Bung Tomo, dan mereka semua adalah ternyata santri seperti kita saat ini. Mereka adalah lahir dari santri. Bahkan panglima tertinggi, tentara tertinggi saat itu, jenderal tertinggi adalah bintang 5 adalah Jenderal Sudirman, dan adalah sosok seorang santri. Jadi kita sebagai santri dia harus berjuang di atas mimbar, dia harus berjuang, kita berceramah dan sebagainya. Kita berjuang di semua kalangan. Kita berjuang, boleh jadi kita menjadi seorang polisi, boleh jadi kita menjadi seorang TNI, ataupun boleh jadi kita menjadi seorang dokter dan sebagainya. Yang jelas perjuangan santri bukan hanya di atas mimbar saja. Perjuangan santri bukan hanya untuk menyampaikan sebuah kebaikan-kebaikan,
tapi santri juga harus berjuang di elit politik. Santri harus berjuang sebagai TNI, santri juga harus berjuang menjadi polisi, santri juga berjuang harus menjadi seorang dokter yang mana agar tidak menyalahgunakan obat-obatan. Santri, kita lihat peristiwa, kita lihat seorang Bung Tomo yang suaranya menggelegar, sehingga kalau beliau berbicara, semua semangat untuk mempertahankan Republik Indonesia. Hadirin jamaah, itulah para pejuang kita, para syuhada, para ustadz, para kiai yang mempertahankan negara Republik yang kita cintai ini. Jangan sampai kita selaku santri, kita selaku manusia, jangan sampai kita terlena dengan ini. Maka oleh sebab itu pertanyaannya, apa yang harus kita perbuat untuk negara Republik yang kita cintai ini? Apakah kita masih bertahan untuk mempertahankan kemerdekaan kita? Kita sudah merdeka selama 78 tahun. Artinya kita dijajah 3 abad lebih, belum setengah pun belum kita merasakan kemerdekaan dari kita dijajah. Artinya mau sampai kapan? Dan sekarang adalah kalian belajar. Sekarang kalian berjuang untuk mencari ilmu, berjuang untuk mencari bekal kalian nanti, dan tunggu saatnya pada tahun 10 tahun bahkan 20 tahun akan datang yang menjawab negara ini mau dibawa kemana adalah kalian sebagai santri. Artinya santri berjuang bukan hanya di mimbar ini saja, bukan hanya sebagai ustadz, bukan hanya sebagai kiai, tapi santri berjuang di semua kalangan, baik itu polisi maupun TNI maupun elit politik. Kalau kata orang, untuk apa kita berpolitik? Politik itu haram dan kotor. Kita ingat kembali, jika kita tidak masuk ke ranah itu, artinya boleh jadi kita akan membiarkan para orang-orang kotor itu akan menghabiskan negara kita. Kalau tidak ada orang baik di ranah politik, kalau tidak ada orang-orang baik di ranah politik, di elit politik, artinya para petinggi-petinggi kita ada orang jahat semua. Maka sebab itu santri perlu berjuang di dunia politik. Santri perlu berjuang untuk mempertahankan Republik Indonesia ini. Demikianlah khutbah yang khutbah sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga ini menjadi tolak ukur kita menjadi seorang santri yang serba bisa, menjadi seorang santri menjadi pejuang mempertahankan negara Republik Indonesia. Barakallahu lakum wa azim wa ta'wim alaikum wa ziraqim. Taqabbalallahu minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhiru ala dini wa kafa billahi syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rabbal alamin, kami berkumpul di sini mendoakan para pahlawan kami, para pejuang kami, para syuhada, para ulama, para santri yang gugur dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ya Allah, ya Rabbal alamin, jikalau mereka memiliki kesalahan kepadamu, jikalau mereka berdosa kepadamu, maka ampunkanlah segala dosa-dosanya. Mereka bersusah payah memperjuangkan negara ini dan kami sekarang menikmati hasilnya. Maka oleh sebab itu, kalau mereka berdosa kepadamu, mereka melakukan kesalahan kepadamu, maka ampunkanlah segala dosa-dosanya. Kalaulah mereka pun memiliki kesalahan yang amat besar, maka ampunkanlah mereka. Ya Allah, ya Rabbal alamin, jadikanlah kuburannya seperti dijadikan taman-taman surgamu, lapangkanlah kuburannya. Ya Allah, ya Rabbal alamin, saat ini yang memimpin kami, elit politik kami, presiden, bupati dan sebagainya, jadikanlah mereka orang-orang yang baik.
Jadikan mereka orang yang baik, yang memimpin negara ini dengan adil, sehingga rakyatnya menjadi makmur. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, Engkaulah yang bisa membukakan kedua hati mereka. Bagaimana mereka ikhlas memimpin negara ini, karena kami tidak ingin negara ini dijajah kembali. Bahkan kami tidak ingin negara ini akan hancur kembali. Kami merdeka baru 78 tahun, artinya 1 abad pun kami belum bisa merdeka. Maka sebab itu, kalau kita melihat negara Palestina itu adalah negara yang pertanyaan mereka adalah, kami mau makan apa saat ini? Sedangkan kita bisa memilih, kami mau makan apa saat ini? Sedangkan negara yang dijajah, Palestina contohnya, pertanyaan mereka, apakah ada yang bisa kami makan saat ini? Artinya pertanyaan itu adalah pertanyaan bahwa mereka tidak menentu mau makan apa saat ini. Sedangkan kita masih bisa makan saat ini. Bahkan itulah negara terjajah yang kau laknatinya. Maka oleh sebab itu, di samping engkau menjadikan para elit politik kami, para petinggi kami, para pejuang yang saat ini mereka berada di DPR, MPR, Presiden, Bupati dan Gubernur, jadikan mereka, berikan mereka hidayah agar mereka kembali ke jalan-Mu, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Maka kabulkan doa kami, dan kami sebagai santri, jadikanlah kami santri yang baik, jadikanlah kami santri yang selalu belajar dan taat kepada orang tua, patuh kepada ustaz-ustazah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wallahu zikrul akbar. Aqimis shalah. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله